Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Herdina Pasaribu. Saya dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya ingin membacakan bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Yang 2, penggolongan hukum. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. Yang B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. Yang C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. Yang D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif. 2. Ius constituendum. Yang E. Berdasarkan mempertahankannya. 1. Hukum material. 2. Hukum formal. Yang F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. Yang G. Berdasarkan wujudnya. Yang pertama hukum objektif dan yang kedua hukum subjektif. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita berbeda dengan tata hukum negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. 1. Pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi 1. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan 2. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas 1. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer terdiri atas 1. Pengadilan militer, 2. Pengadilan militer tinggi, 3. Pengadilan militer utama, dan yang keempat pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas 1. Pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan yang kedua pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. D. Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. A. Peradilan umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
B. Peradilan agama. 1. Pengadilan agama. 2. Pengadilan tinggi agama. Peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Yang D. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang E. Ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Dan 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Macam-macam sanksi. 1. Tegas. A. Hukum pokok yang terdiri atas 1. Hukum mati, 2. Hukum penjara. B. Hukum tambahan yang terdiri 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim yang kedua nyata. Sekian resensi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.